Itu kan Dikdasmen yang menyetarakan UTS insert gitu kan, grade 12 seolah-olah sederajat dengan SMA SLTA. Padahal di situ hanya disebut setara pengetahuan. Bukan. Jadi dia melanggar undang-undang pilkada, melanggar undang-undang pemilu gitu. Dia tidak memenuhi syarat lagi. Laginya penting itu. Karena di Undang-Undang 1945 pasal 7A itu bisa dimakzulkan kalau kan korupsi, suap menyuap, itu kan tindak pidana berat lain, ya, kemudian susila, pengkhianatan kan gitu, termasuk di situ tidak memenuhi syarat lagi. Itu ada poin itu, tidak memenuhi syarat lagi. Jadi kalau sekarang ini bisa diputuskan oleh PT UN tadi gitu kan, oleh teman kita yang mengadukan ini, maka sudah pasti Gibran dimakzulkan sesuai dengan syarat pasal 7A Undang-Undang 45 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebagaimana yang kita tahu, ada gugatan baru di PT UN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang memasukkan gugatan soal surat penyetaraan Gibran Raka Buming Raka yang menurut gugatannya adalah tidak sesuai dengan aturan Kemendikbud yang berlaku, Bang Rizal Fadilah. Dan sebagaimana yang kita tahu, memang isu Bapak Gibran Raka, bukan Bapak ya, Mas ya, Mas Gibran ini sejak dulu emang menarik ya, menjadi perhatian publik ya. Bahkan ada buku Gibran Endgame juga yang ditulis oleh Bapak Rismon Hasiholan Sianipar. Nggak tahu sekarang sudah direvisi atau belum, tapi yang sudah direvisi adalah soal Jokowi White Paper ya. Kalau Gibran kita belum dapat presentasi soal itu. Bang Rizal, apa tanggapannya tentang gugatan di PT UN kali ini, dan menurut Bang Rizal, apakah ini memungkinkan untuk kemudian orang sekarang berpikir bahwa itu juga palsu sebagaimana punya ayahnya? Gimana Bang Rizal? Ya, saya kira pandangan masyarakat tentang status palsu atau tidak layaknya gitu kan, persyaratan Gibran menjadi wapres, saya kira itu sudah sangat benar. Ya, saya kira itu sangat benar gitu. Saya kira banyaklah dukungan, termasuk dukungan hukum kan gitu. Nah, sehingga sekarang ada gugatan melalui PT UN, ya kan, untuk membatalkan surat penyetaraan Dikdasmen itu kan gitu. Walaupun secara substansial sebenarnya sangat mungkin untuk dibatalkan. Cuman saya mungkin masih mempertanyakan proseduralnya gitu. Kalau PT UN itu kan 90 hari sejak terbitnya gitu kan, atau minimal sejak diketahuinya. Sementara pengetahuan soal status ini sudah lama, lebih dari 90 hari. Tapi mudah-mudahan saja gitu kan pihak pengadilan menerima gitu dari sisi itu ya, dari sisi itu. Nah, kalau itu diterima, saya yakin karena substansinya benar gitu kan, terpenuhinya persyaratan itu, ya kemungkinan sangat kuat dibatalkan. Kalau diterima, itu aja catatannya gitu. Ya mudah-mudahan lah gitu kan, harapan kita begitu. Nah, kalau soal Gibran ini itu kan terakhir ya, tentang pengetahuan kita mengenai nir edukasinya gitu ya. Jadi mengenai tidak benarnya pendidikan Gibran itu baru sekarang. Sebelumnya kan sudah banyak gugatan publik kan mengenai Gibran ini, baik satu aspek konstitusi ya, itu kan, makanya disebutnya anak haram konstitusi. Sejak mulai saja gol dia gitu kan, ditetapkan 36 tahun bisa menjadi capres gitu kan, dengan alasan wali kota boleh gitu kan, oleh MK gitu kan, itu kan sudah dimasalahkan. Bahkan saya mah sudah bisa menegaskan salah hitung gitu, nggak bisa ngitung si MK itu. Kenapa? Dia putuskan 5-4, 5 menolak gitu kan, 4 menerima gitu kan, 6-3 malah dia mah, 4-5 karena 9 semuanya kan. Yang sebenarnya
itu salah hitung, harusnya 6-3. Kenapa dong? 6 itu menolak Gibran. Kenapa? Nah itu ya. Kenapa? Karena dissenting opinionnya 4. Ya kan? Wahyududin Adam, Arif Hidayat, terus juga Arif Hidayat, terus juga Saldi Isra, gitu kan. Kemudian satu lagi Soehartoyo, 4 tuh dissenting opinion, nggak setuju Gibran kan. 2 itu concurring opinion. Apa itu? Concurring opinion itu yang sebenarnya tidak setuju juga bahwa itu dari wali kota. Oke. Kalau gubernur oke katanya, gitu. Berarti 6 yang nggak setuju Gibran itu, yang setuju hanya 3, Guntur Hamzah, Anwar Usman, sama Manahan Sitompul. Oke. Jadi harusnya hitungannya 6-3, 6 menolak gitu. Gibran nggak lolos. Tapi dibuat sedemikian rupa yang concurring masuk ke setuju, jadi 5 gitu. Nah itu nggak benar kalau dari saya, menurut saya gitu, secara konstitusi gitu kan, cara mengambil keputusannya salah gitu. Itu cacat konstitusi. Kemudian cacat juga politik atau cacat demokrasi, cacat administrasi. Dia didaftarkan ke KPU, ya kan? KPU belum mengubah PKPU, peraturannya belum diubah. Peraturannya itu masih 40 tahun, belum diubah, diterima, gitu kan? Tetap oleh Hasyim Asyari, ketua KPU-nya. Tapi nanti baik yang MK kan diadili oleh MK. Kemudian yang KPU juga diadili oleh DKPP dan kena sanksi juga itu. Hasyim Asyari ketua KPU salah menerima Gibran. Bahkan ditambah lagi nanti ada delik susilanya gitu kan. Nah, maka dia diturunkan. Jadi ketua MK diturunkan, ketua KPU diturunkan. Ada hubungan sama Gibran gitu. Jadi secara konstitusi udah nggak benar, secara administrasi atau politik nggak benar. Kemudian juga terakhir ini gitu kan, secara edukasi, bahwa secara edukasi juga nggak memenuhi syarat. Dia tidak punya ijazah SMA. Itu dia. Ya, sedangkan persyaratan itu SMA. Itu jadi Gibran nggak punya ijazah SMA, nggak memenuhi syarat itu. Sedangkan undang-undang pemilu, bahkan undang-undang pilkada, waktu dia jadi wali kota, itu mensyaratkan tingkat SLTA ataupun SMA sederajat. Itu nggak ada itu dia, gitu kan. Yang ada surat dari Dikdasmen, gitu kan, Dikdasmen yang menyetarakan UTS insert gitu kan, grade 12 seolah-olah sederajat dengan SMA SLTA. Padahal di situ hanya disebut setara pengetahuan. Bukan. Jadi dia melanggar undang-undang pilkada, melanggar undang-undang pemilu gitu. Jadi sangat serius ini. Oleh karena itu gugatan ini secara substansial harus diterima, dimenangkan gitu kalau menurut saya mah gitu. Kalau substansinya tadi jadi catatan pentingnya gitu, terlepas dari soal angka kebolehan menggugat di PT UN 90 hari itu. Jadi kita dukung lah itu. Intinya mah kita dukung karena Gibran ini memang sudah tidak pantas. Dan kalau soal edukasi ini kan baru diketahui sekarang. Berarti dia tidak memenuhi syarat lagi. Laginya penting itu. Karena di Undang-Undang 1945 pasal 7A itu bisa dimakzulkan kalau kan korupsi, suap menyuap, gitu kan, tindak pidana berat lain, kemudian susila, pengkhianatan, pengkhianatan kan gitu, termasuk di situ tidak memenuhi syarat lagi. Itu ada poin itu, tidak memenuhi syarat lagi. Jadi kalau sekarang ini bisa diputuskan oleh PT UN tadi gitu kan, oleh teman kita yang mengadukan ini, maka sudah pasti Gibran dimakzulkan sesuai dengan syarat pasal 7A Undang-Undang 45 tadi. Tidak memenuhi syarat lagi. Gitu. Menarik Bang Rizal. Artinya ini juga nanti akan berdampak juga ya atas putusan ini. Kan memang kalau dari si penggugat lagi, Bu Mercy ini adalah salah satu orang yang mempunyai lembaga pendidikan. Jadi menurut Bu Mercy ini diantaranya adalah
surat yang dikeluarkan oleh Mendikdasmen tahun 2019 itu berbeda dengan surat-surat pada umumnya. Seperti itu ada tanda tangan menteri. Biasanya kan itu lewat online, tapi itu ada perbedaan lah yang sangat mencolok, dan itu diduga ya itu menjadi dalam tanda kutip ya semacam kepalsuan surat penyataan. Belum lagi Bang Rizal tadi menyatakan bahwa penyetaraan yang dimaksud itu adalah setara sekolah atau lembaga pendidikan yang lainnya seperti SMA, SMK, aliyah atau madrasah aliyah gitu. Sementara itu di luar dari itu semua Bang Rizal. Nah, namun demikian kalau kita lihat hari ini Bang Rizal tetap kan kita sering terbelah ya. Bahkan ada sekarang ini muncul juga simpatisan Gibran ya. Di Rakyat Bersuara juga ada tuh, entah pecinta Gibran lah atau apalah, yang seolah-olah ya nggak boleh Gibran ini untuk lengser. Bahkan ada juga di netizen kalau bukan karena Gibran, Prabowo ini tidak akan jadi presiden gitu katanya Bang Rizal. Nah ini kan dari sisi politik memang agak berat, tapi bagaimana ini analisis Bang Rizal mengenai itu? Saya kira kan politik kan tadi saya singgung juga tidak pernah abadi, nggak pernah permanen gitu, nggak tetap, ada fluktuasinya. Pada waktu pertama gitu kan, waktu Prabowo berpaket sama Gibran, ya itulah disebut dengan kondisi politiknya gitu kan, sehingga Prabowo nggak bisa enggak gitu kan, dan Gibran menjadi penentu kan di situ. Tapi kan sekarang udah beda, ada perkembangan baru di 2 tahun berikutnya, ketika Gibran ini juga ingin cepat-cepat jadi presiden atau ingin memastikan bahwa 2029 dia jadi presiden, maka dia telah melakukan sosialisasi politik, dan ini akhirnya gitu kan tentu menyinggung presidennya gitu, bisa dikualifikasikan berhadapan, mengganggu atau melakukan kudeta senyap gitu kan dalam proses yang sekarang ini gitu. Itu sudah terbukti dengan semakin tidak diperankannya Gibran kan gitu dalam porsi sebagai wapres. Atau kemarin mah waktu rapat paripurna kan, Gibran nggak pernah didudukan di sampingnya Prabowo, disuruh duduknya di depan bersama-sama Menko kan gitu. Tapi diprotes tuh sama orangnya Gibran tuh. Diprotes, tapi itu adalah fakta politik. Itu realitas, semakin dia memprotes semakin benar gitu kan, bahwa memang terjadi pergesekan antara Gibran dengan Prabowo. Nah saya kira inilah momen menurut saya mah, kalau ingin memakzulkan Gibran sekarang ya, ketika memang Gibran melakukan kudeta senyap, ketika juga Jokowi berkeliling-keliling gitu kan, memasarkan PSI untuk kepentingan Gibran kan gitu, nggak bisa lepas itu, berarti dalam posisi yang berhadapan-hadapan. Jadi posisi Prabowo terancam. Kalau begitu sebetulnya sudah lepaskan Gibran, karena secara Undang-Undang Dasar 45 memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Oke. Iya kan? Tinggal kemauan politik aja ini. Dan Prabowo kan mengkoordinir partai-partai politik gitu. Berarti bisa menguasai DPR gitu. MPR juga, ketua MPR-nya kan Muzani, Gerindra. Gitu. Kemudian ketua DPR-nya Puan, PDIP lagi kesel sama PSI, lagi kesel juga sama Jokowi, dan pasti kesel sama Gibran kan. Ini momen menurut saya gitu. Kemudian ketika nanti masuk MK nih, ketua MK-nya itu Soehartoyo. Sudah bukan Soehartoyo itu yang dulu dissenting opinion, yang nggak setuju Gibran gitu lolos wapres. Soehartoyo itu ketua MK sekarang gitu. Jadi oleh karenanya menurut saya ini adalah momentum kalau mau makzulkan Gibran sekarang gitu. Itulah kita sebut dengan kondisi yang ada. Nah ditambah nanti dengan gugatan PT UN. Kalau bisa itu lolos gol, ya
ya sudah tambah kuat lagi kan gitu. Nah, belum lagi kemarin ada surat dari Profesor Denny Indrayana kemarin ya yang menulis untuk memakzulkan Gibran ya, karena secara politik juga sekarang ini momennya tadi seperti yang Bang Rizal sampaikan, meskipun kan itu atas persetujuan DPR, MPR juga kan ya. Tadi itu DPR-nya, kalau kan DPR kan tergantung konstelasi partai politik. Partai politiknya baca partai politik mana gitu kan yang tidak pro Gibran. Mayoritas loh sekarang. PDIP, kemudian Gerindra, kemudian PAN, yang besar PAN gitu kan, PKB sama Partai Keadilan ini dari dulu nggak mendukung PKS kan, enggak. Berarti kalau mau dihimpun ini mudah di DPR, masuk MK. MK itu kalau dibuat mayoritasnya tidak mendukung Gibran. Kalau lihat dari sejarah kemarinnya waktu itu, awal 90 gitu kan, tarik ke MPR. MPR kan nggak jauh daripada DPR gitu. Yang penting Prabowo-nya gitu kan secara politik memberi ruang. Jadi kalau menurut saya situasi politik dan situasi hukum mendukung untuk makzulnya Gibran saat ini. Oke, baik, terima kasih Bang Rizal Fadilah. Sebagai dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh Bu Mercy ya, yang hari ini menggugat Mendikbudrismen ya soal surat penyetaraan Gibran dengan setara dengan SMA. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.